Nah, sekarang kita akan bahas tentang masukkan data tapi via form. Kemudian yang kita masukkan selain data tapi juga ada gambar. Ada beberapa yang harus kita persiapkan. Di sini saya buka aplikasi yang kita praktikkan di sesi-sesi sebelumnya. Kemudian di folder debug, ini adalah folder di mana tempat executable filenya tersebut ada ya, pbo01.exe. Nah, di sini saya buat sebuah folder namanya folder foto. Folder foto ini nanti akan kita gunakan untuk menyimpan foto. Kemudian ada file mahasiswa.txt. Mahasiswa.txt ini kosong isinya. Ini kita gunakan untuk menyimpan data mahasiswanya, seperti itu. Jadi ini yang perlu kita persiapkan di awal ketika kita ingin masukkan data ke dalam file, dan kemudian selain data juga kita masukkan foto ya. Seperti itu. Ini langkah pertama, menyiapkan folder dan sebuah file mahasiswa.txt. Kenapa mahasiswa? Karena file ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Kalau kita ingin buat data-data baru, misalkan data dosen, buat lagi file baru, namanya dosen.txt. Kalau ada baru lagi, buat file baru lagi, kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat ke aplikasinya. Pertama, yang saya buat adalah ada namanya form mahasiswa. Ini yang kita lakukan di sesi-sesi sebelumnya. Cuma ada yang saya ubah dikit. Di sini saya tambahkan sebuah picture box. Ini kita bisa ngambil dari toolbox, namanya adalah picture box. Kita tinggal masukkan dan tinggal kita atur ukurannya seperti itu. Kemudian picture box ini back colornya saya ganti jadi warna putih biar enak aja buat dilihat. Kemudian namanya adalah PB gambar. Ya, jadi hanya itu yang kita ubah ya, PB gambar. Oh, ada lagi satu lagi ya, selain PB gambar dan back color. Kemudian saya gunakan size mode-nya, zoom. Jadi gambarnya tersebut ketika kita masukkan dia nggak akan ke scratch ya. Jadi ada beberapa pilihan di sini. Normal, scratch image, auto size, center image. Kalau center image nanti dia gambarnya akan tetap besar tapi posisinya dia di tengah, sehingga dia akan kepotong. Auto size juga dia akan kepotong. Start image dia nggak akan terpotong tapi dia akan nge-scratch ya, gambarnya nggak bagus kalau kita ukurannya nggak sesuai. Oke, jadi kita gunakan zoom aja seperti itu. Nah, biasanya kalau foto ya, dalam implementasi itu suka ada yang namanya syarat ya. Mas Arab masukkan foto ukurannya 3x4 kayak gitu. Ya, tujuannya adalah supaya dia menyesuaikan dengan tampilan picture box yang udah kita setting. Oke, nah ini propertinya ya dari picture box, namanya PB gambar. Kemudian saya tambahkan lagi di sini tombol namanya pilih gambar. Kita bisa lihat propertiesnya, teksnya adalah pilih gambar. Kemudian namanya BTN gambar, kayak gitu. Oke, ini adalah tambahannya. Kemudian kita lihat isi kodenya. Kita lihat, klik kanan view code. Beberapa yang saya tambahkan dari paling atas ya. Di sini kan saya ingin data tersebut ketika kita ketikkan dia akan disimpan ke dalam file. Nah, di sini saya menggunakan file stream buat buka filenya. Kemudian stream writer ini digunakan untuk menuliskan teks ke dalam file. Jadi kita buat dua buah objek ini. Kemudian kita lihat lagi ke bawahnya. Konstruktor masih tetap tidak ada perubahan. Validasi juga saya gunakan ya default aja, nggak ada perubahan. Yang clear saya tambahkan ini tambahannya. Jadi saya tambahkan komentar ini ya, tambahannya setting agar picture box kembali kosong ya, agar picture box kembali kosong. Kemudian berikutnya lagi yang saya tambahkan di sini di button save. Oke. Di sini saya tambahkan, sebelumnya itu kita hanya sampai status ya. Dan kemudian pakai backslash n sebelumnya karena kita akan menampilkan sebelum itu hanya di message box ya, hanya di message box. Di sini kita ingin simpan ke dalam file. Nah, di sini saya tambahkan tanda tagar
ini untuk pemisah antar datanya gitu. Jadi nanti di dalam filenya itu ada NIM, tagar, nama mahasiswa, tagar, alamat, tagar, telepon, tagar, lahir, tagar, dan seterusnya kayak gitu. Ini akan kita jadikan sebagai pemisah antar kolomnya. Kemudian saya tambahkan berikutnya adalah gambar. Jadi habis status saya tambahkan data plus sama dengan mhs.nim plus .png. Seperti ini. Kenapa saya pakai mhs.nim.png? Karena nama gambarnya saya nggak pengen menggunakan nama gambar sesuai dengan apa yang diupload. Saya pengen nama gambarnya tersebut menyesuaikan dengan NIM mahasiswanya, sehingga nama gambar akan menjadi unik gitu ya, nggak akan ke replace sama gambar yang sama dengan yang baru. Seperti itu. Jadi berdasarkan NIM-nya. Jadi kalau nama gambar yang kita masukkan misalkan ABC, ketika kesimpan ke dalam aplikasi kita bukan lagi ABC tapi sesuai dengan nomor NIM-nya dan ekstensi .png kayak gitu. Kemudian saya buat fungsi 2, copy gambar dan input ke file. Copy gambar ini fungsinya adalah untuk mengkopikan gambar ke dalam folder foto yang udah kita masukkan, yang kita buat tadi ya, copy gambar. Saya gunakan 2 parameter. Yang pertama adalah OpenFileDialog1 file name, dan yang kedua ini untuk nama gambarnya. Oke, OpenFileDialog1 ya, saya buka dulu desainernya. Jadi untuk membuat sebuah kotak dialog untuk masukkan gambar, di sini saya gunakan OpenFileDialog. Oke. Nah, namanya OpenFileDialog, tinggal di drag drop aja ke dalam formnya. Nanti secara default dia akan memasukkan sebuah objek namanya OpenFileDialog1. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Kemudian file name ini untuk memperoleh filenya ya. Jadi kita copy gambar si file tersebut dan nama gambarnya adalah ini. Oke, sekarang kita lihat fungsi copy gambarnya. Dia ada di sini ya, copy gambar. Kemudian input ke file, dia ada di sini, input ke file. Oke, itu adalah fungsinya, tapi saya akan bahas nanti ya. Sebelumnya kita bahas dulu yang ketika kita klik tombol pilih gambar ya. Ini tadi kita kelewat. Dan yang pilih gambar ketika diklik, pertama kita lakukan filter dulu. Saya ingin masukkan gambar image files. Jadi bintang.jpg, jpeg, png.bmp ini yang saya masukkan ekstensinya. Jadi si pengguna atau usernya hanya bisa masukkan gambar dengan tipe-tipe yang seperti ini. Itu kita filter. Kemudian di sini if kalau misalkan dibuka kotak dialognya, jadi nanti kotak dialog, kemudian kita klik tombol OK, maka gambar tersebut akan kesimpan ke dalam PB gambar, ke picture box-nya. Ini sifatnya temporary, karena hanya kesimpan ke picture box aja dengan menggunakan statement image titik from file open file dialog 1 titik file name. Jadi itu ambil gambar dan ditampilkan dalam sebuah picture box. Oke, itu ya yang button gambar kliknya. Kemudian ini tadi copy gambar, kita bahas sekarang ke sini. Ini copy gambar ada 2 parameter, source file path dan file name. Pertama saya setting foldernya dulu. Sini saya set pakai app domain, current domain, base directory. Ini supaya memposisikannya itu ada di sini. Ini adalah base directory-nya, jadi sejajar dengan aplikasinya si PPO01exe-nya. Kemudian saya tambahkan di sini slash foto, karena saya masukkannya ke dalam folder foto. Kemudian ini saya komentarin sengaja biar tahu juga ini kalau misalkan kita ingin memperoleh nama filenya menggunakan sintaks seperti ini. Kita gunakan path.getFilename dalam kurung source file path, nanti nama filenya kesimpan ke sini. Cuma seperti tadi yang saya bilang, saya nggak pengen nama filenya kesimpan, saya pengen nama filenya itu menyesuaikan dengan NIM-nya. Jadi di sini saya komentarin sehingga dia tidak akan dieksekusi. Kemudian kita tentukan destination file path-nya untuk lokasinya. Kita gunakan fungsi combine. Pertama foldernya, kemudian kedua file name-nya. Lalu kita copy source file path, yaitu si file gambar yang udah kita masukkan ke dalam picture box tersebut pakai si OpenFileDialog1.
source file path. Kita bisa lihat di sini ya, parameter pertama atau open file dialog 1 take file name itu source path-nya, dan yang kedua destination path-nya adalah yang ini. Oke, untuk masukin ke dalam si folder foto, kita masukkan dalam try catch ya. Kalau misalnya terjadi eksepsi akan ditangani yang message box ini. Oke, itu copy gambar. Kemudian input ke file, kita masukin si string data ini. Oke, karena kita ingin input file ya, jangan lupa juga kita gunakan using system.io ya. Ini kita buat namespace-nya, kita import. Kemudian kita lihat input ke filenya. Nah, di sini kita buat objek file stream ms tadi, simpannya ke mahasiswa.txt. File mode-nya append supaya ditambahkan ya setiap data yang baru, dan kita kasih aksesnya write. Jadi hanya untuk menuliskan data aja. Kemudian stream writer object w-nya diambil dari fs, kita tuliskan w.write data, di mana data ini adalah data yang berasal dari yang kita inputkan ya lewat si formnya. Gitu. Kemudian saya pakai \n supaya ketika data berikutnya dia akan masuk di baris berikutnya. Kemudian biasa kita flush untuk bersihkan data-data yang nggak kepake lagi dalam memori ya, kita pakai flush. Kemudian code ready exception ditangani sama ini. Kemudian finally ini untuk menutup resource-nya, yaitu si file stream sama si stream writer-nya. Ya, ini kode lengkapnya untuk yang siswa kayak gitu. Oke, kemudian setelah itu saya save dulu ya. Saya buat sebuah form baru namanya form data mahasiswa. Ini ya, form data mahasiswa. Kita buat form baru di sini, biasa caranya. Kalau mungkin ada yang lupa, tinggal klik kanan, pilih add, pilih form. Oke, namanya adalah form data mahasiswa. Kemudian kita atur di sini start position-nya center screen, teksnya data mahasiswa, dan saya biasa gunakan form border style-nya adalah fixed tool window. Seperti ini. Oke, berikutnya di sini saya tambahkan tombol atau button ya, tambah data, teksnya tambah data, name-nya bt tambah, kemudian backcolor-nya hijau, kemudian tombol kedua, teksnya refresh, kemudian namanya bt refresh, warnanya ini ya, backcolor-nya. Oke, kemudian di sini ada kotak nih baru nih. Ini apa? Ini adalah data grid. Oke, data grid view. Ini fungsinya untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Oke, itu fungsi data grid view. Tampilkan data dalam bentuk tabel. Oke, data grid view. Namanya untuk data grid view ini saya gunakan default ya, data grid view 1. Dan berikutnya properti di sini nggak ada yang saya ubah-ubah ya, cuman ukuran aja saya panjangin untuk data grid view-nya. Oke, kayak gitu. Nah, kemudian kodenya kita lihat view code. Oke, di sini ini fungsinya hanya untuk menampilkan data ya. Saya buat fungsi load data di event form data mahasiswa load. Jadi di situ saya buat sebuah event ya, ketika double klik si formnya seperti ini. Kemudian saya buat load data, ini untuk ngeload data atau ngambil data dari si text filenya. Jadi saya gunakan dulu, saya clearkan data source-nya, data grid view 1 tick data source sama dengan 0. Ini saya clearkan, kenapa? Supaya ketika kita nge-load data, dia nggak akan double gitu ya. Ketika load data sekali, 2 kali, 3 kali, nanti dia akan double-double kayak gitu. Makanya saya set dengan 0 dulu, kita kosongkan dulu si data source-nya. Baru kita ambil datanya. Nah, sini saya buat sebuah variabel file path mahasiswa.txt, karena kita ngambil data dari ini. Kemudian saya buat data table, ini akan dijadikan sebagai data source dari data grid view. Objeknya data table, kita ngambilnya dari fungsi load data from file. Kemudian ini stringnya adalah file path yang mahasiswa.txt. Oke, di sini kita load data from file ini. Di sini kita buat data table. Oke, karena dia menggunakan data table dijadikan sebagai source-nya ya dari data grid view. Nah, di sini kita tentukan nama-nama kolomnya. Ini terserah kita ya. Saya ingin tampilkan semuanya, boleh beberapa aja juga silahkan gitu ya. Nah, di sini saya gunakan name, nama, alamat, telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, status, dan foto. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buah nama kolom. Kemudian isinya
Di sini saya buat yang lebih sederhana untuk mengambil data dari file. Saya gunakan file.read all lines. Kemudian di sini saya buat sebuah array namanya lines. Kita bisa lihat string gunakan rank di sini ya. Dan akan dia adalah array file.read all lines file path yang isinya adalah mahasiswa.txt. Maka dia akan baca semua baris yang ada dalam file tersebut dan disimpan dalam lines. Kemudian saya gunakan for each di sini string line in lines. Jadi ngambil baris per baris ya. Kemudian untuk yang pertama saya buat array data. Ini untuk ambil baris pertama. Kemudian array data ini kita explode atau split ya berdasarkan tanda tagar. Tadi kita gunakan tanda tagar untuk memisahkan antar kolom ya. Jadi kalau kita lihat di form mahasiswa.cs, pemisahnya saya gunakan tadi tanda tagar seperti ini. Ya silahkan gunakan pemisah yang lain gitu ya. Yang jelas dia harus unik. Jangan sampai pemisah ini ada di nilai-nilai dari NIM, nama, alamat, telepon, tanggal lahir dan seterusnya. Hati-hati di situ. Oke. Itu alasannya saya gunakan tanda tagar. Udah jelas kalau tanda tagar biasanya nggak ada ya di NIM, status, jenis kelamin, tanggal lahir dan seterusnya. Oke, itu di explode ya. Jadi setiap data itu punya nilai kolomnya masing-masing kayak gitu. Nah, berikutnya kita gunakan data table yang ini titik rows untuk masukkan baris, kemudian pilih fungsi add, masukkan datanya. Kayak gitu. Nah, berikutnya datanya akan dimasukkan ke setiap kolom yang ada di sini. Nah, di sini datanya semua masuk. Kemudian ini kalau terjadi exception, tampilkan pesan kesalahan. Oke, saya gunakan terjadi kesalahan saat membaca file, pesannya apa, kemudian title-nya di sini error, tombolnya oke, dan ada ikonnya adalah icon error di dalam message box-nya. Dia ada ikonnya. Kemudian return data table. Dia kembalikan data table di sini, jadikan sebagai data source dari data grid view 1. Nah, ini fungsi load data from file yang dimasukkan dalam fungsi load data. Kemudian ini fungsi tambah klik yang tombol tambah tadi ya, button form data mahasiswa. Ketika tambah klik kita bisa lihat saya buka form mahasiswa dan saya gunakan show dialog buat membuka formnya. Kemudian kalau button refresh yang diklik saya panggil fungsi load data ya, supaya ketika kita tambahkan datanya dia nge-refresh kayak gitu. Nah, ini form data mahasiswanya. Oke, berikutnya paling yang saya ubah adalah di menu ya, di menu di data mahasiswa. Di sini saya panggilnya ke form data mahasiswa, bukan form mahasiswa lagi. Jadi ketika dibuka dia nampilkan si form yang menampilkan data mahasiswa dalam data grid view. Kemudian ketika kita klik tombol tambah dia akan membuka form mahasiswa kayak gitu. Oke, sekarang kita cek di program.cs-nya di sini. Saya kembalikan ke login di sini ya, kembali ke awal. Jadi login dulu. Di sini saya start. Oke, dia akan nampilkan form login. Kita masukkan loginnya admin 1 2 3 4 5 6 passwordnya. Kita submit. Nah, klik data mahasiswa. Datanya masih kosong. Kemudian kita klik tambah data di sini. Saya masukkan NIM-nya. Ya, misalkan NIM-nya adalah NIM-nya 2301.001. Nah, gini misalkan ya. Ini NIM-nya. Oke, nama lengkapnya misalkan Luffy. Oke, alamatnya misalkan di Kawasan Sani gitu ya, nomor 1. Oke, terus tanggal lahirnya kayak saya asal aja. Nah, teleponnya seperti ini, kelamin pria, statusnya adalah aktif. Kemudian saya pilih gambar. Nah, gambarnya saya sudah siapkan di pictures ya, di sini di pictures saya masukkan gambarnya. Di sini ada Nami, Luffy dan seterusnya. Saya pilih si Luffy.png. Saya pilih ya, namanya kita bisa lihat ya, Luffy.png. Kemudian klik open.
muncul seperti ini. Oke, kemudian kita save. Muncul data berhasil dimasukkan. Oke, ini kosong lagi ya, jadi kita save dengan 0. Lalu kita cek datanya di sini. Oke, kita lihat fotonya masuk, dan nama filenya kita bisa lihat disesuaikan dengan NIM-nya. Oke, kemudian di mahasiswa.txt-nya ini ya, kita reload. Nah, muncul di sini pemisahnya tanda tagar kayak gitu. Oke, kemudian kalau kita ingin masukin data lagi, nggak bisa di sini ya. Nah, di sini NIM-nya. Oke, nama lengkapnya misalkan Nico Robin. Oke, berikutnya alamatnya misalkan ya di Marineford. Ya, kenapa di Marineford ketangkep gitu ya ceritanya. Oke, kemudian kelaminnya wanita, statusnya misalkan tidak aktif, kemudian pilih gambar. Nah, saya gambar misalkan di sini Robin, gitu ya. Kemudian saya save, data berhasil dimasukkan. Oke, kita bisa cek lagi di sini, kita reload. Di sini masuk Nico Robinnya. Kemudian kita cek di fotonya ada 2. Oke, kemudian di aplikasi yang di sini ini misalkan udah beres, kita close, kita refresh. Nah, datanya ada seperti ini. Oke, ya seperti itu untuk masukkan file dan mengupload gambar ya ke dalam aplikasi kita. Oke.